Halo, selamat pagi pemirsa. Halo, selamat pagi pemirsa. Halo Valeri, selamat pagi. Halo Kevin, selamat pagi. Gimana kabarnya pagi hari ini nih? Alhamdulillah hari ini kabar baik. Karena kan hari ini adalah hari gajian ya. Oh iya, hari gajian udah masuk Jadi memang bagus. ya? Jam 6 kayak gini udah masuk belum sih biasanya? Aku belum ngecek sih. Oh, belum. Sebenarnya gaji aku sih sebenarnya nggak aku cek sampai nanti-nanti ya gitu. biar aku bisa hemat oh, gitu. ya. Ceknya nanti sore atau malam gitu ya? Iya, buat check out di keranjang nomor berapa ya? Lumayan bisa ngirit satu hari lah ya Lumayan kira-kira bisa ya. ngirit satu hari, betul. Waduh, biasanya kalau kamu gajian tuh apa namanya dipergunakan untuk apa aja tuh? Wah, biasanya buat self reward ya, buat beli makanan enak dan beli wishlist yang udah aku pengenin dari lama. Nggak dari lama sih, dari sebulan lalu berarti ya. Oke. Tapi nggak cuma numpang lewat aja kan biasanya. Enggak kan? dong, kita kan harus nabung juga dan harus planning untuk masa depan ya, untuk dana darurat dan investasi pastinya. Pak, kalau tadi lihat di informasi pertama tadi di headline begitu ya, ada ASN yang viral karena menggunakan motor Vespa untuk ugal-ugalan. Ugal-ugalan dia sambil ini ya, apa namanya, standing gitu ya, kayak berdiri di motor sebenarnya sih ya. Maksudnya ini kan dia sebagai ASN juga harus menjadi memberikan contoh yang baik ya. Seharusnya hal itu kan berbahaya sekali dilakukan di jalanan. Apalagi itu jalan raya ya, Vin ya. Menjadi pembelajaran buat kita semua dan juga buat kamu kali Val ya, kalau naik motor jangan berdiri tuh ya. Oh iya, kan soalnya cewek motor banget. Iya. Aku bukan standing lagi sih, aku sambil ini sebenarnya kayang. Waduh, hebat kamu ya. Iya, betul. Baik, kita udah semangat, pemirsa di rumah juga harus tetap semangat pastinya ya. Betul sekali. Untuk mengawali hari ini. Nah, pemirsa, senang sekali kami hadir dengan sejumlah informasi terhangat dan menarik, baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Bersama saya, Kevin Pakat. Dan saya, Nadia Valeri. Anda menyaksikan Sindo Pagi selengkapnya. Kita awal informasi pertama pemirsa, bentrok antar kelompok warga terjadi di Kecamatan Maesa, Bitung, Sulawesi Utara. Ya, tim gabungan Polres Bitung dan Polda mengamankan situasi agar tidak terjadi bentrok susulan. Bentrok antar dua kelompok warga menggunakan senjata tajam terjadi pada Sabtu sore lalu di pusat kota Bitung, Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa. Sejumlah orang menyelang kelompok lainnya. Wali Kota Bitung melakukan rapat bersama Forkopimda untuk mendamaikan dua kelompok yang terlibat bentrokan. Sementara itu, Polres Bitung serta Polda Sulawesi Utara mengerahkan ratusan personel gabungan serta tim gegana Brimob Polda Sulawesi Utara. Pasukan kepolisian juga diperkuat oleh anggota TNI dan juga Marinir. Sementara untuk penyebab pasti bentrokan masih diselidiki oleh petugas. Kini kondisi kota Bitung kembali pulih setelah penandatanganan kesepakatan damai antara kelompok yang dilakukan di Gor Manembo, Nembo pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Ya, terima kasih rekan-rekan. Ya, yang pertama tadi kita sudah menyaksikan bahwasanya damai itu sangat berharga sekali. Kita sepakat dari Forkopimda beserta dengan unsur FKUB sudah melaksanakan kegiatan kesepakatan damai dan sudah didoakan juga bersama. Ya, kita berharap Bitung tetap aman. Izin Bang, jumlah korban yang berapa banyak sebenarnya? Ya, masih kita cek ya. Sebentar masih kita cek ya. Langkah-langkah yang sudah diambil oleh tokoh agama maupun Forkopimda adalah langkah tepat sehingga malam ini kita bisa tidur nyenyak dan sambil tetap berjaga karena tetap tidak bisa diabaikan juga kalau masih ada orang-orang yang belum begitu sadar di antara banyak orang yang sudah sadar. Terima kasih banyak untuk teman-teman media yang tetap terus-menerus menjaga sehingga memberitakan informasi-informasi yang bersumber dari yang dapat dipertanggungjawabkan. Demikian, terima kasih. Ya pemirsa, viral rekaman kericuan antar mahasiswa sebelum membuka Kongres Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI di Asrama Haji Pontianak. Keributan ini dipicu protes penggunaan asrama haji sebagai tempat menginap yang dirasa kurang memadai. Video yang viral ini merekam keributan peserta Kongres HMI di Asrama Haji Pontianak, Kalimantan Barat. Baku hantam antar kader HMI tidak terelakkan. Mereka memprotes asrama haji yang digunakan sebagai tempat menginap dirasakan kurang memadai. Panitia Kongres hanya menyiapkan sejumlah tenda besar dengan berskala karpet di halaman asrama haji.
Kondisi tersebut diperparah dengan kondisi cuaca hujan sehingga air berembus dan membasahi karpet. Selain itu, kericuhan juga dipicu dari pembagian nasi makan siang yang tidak merata. Saat dikonfirmasi, Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya menjelaskan mahasiswa yang terlibat keributan tersebut merupakan rombongan di luar undangan dan minta fasilitas tempat menginap. Ya kita carikan solusi yang terbaik lah. Nah, sementara ini kalau misalkan ada, ya ini karena kan baru aja mereka baru masuk ya, otomatis mungkin adanya kebutuhan yang dibutuhkan mereka, ya nanti kita coba untuk fasilitasi. Dan kita akan komunikasikan khususnya dengan para panitia-panitia lokal yang ada di sini, maupun panitia pusat. Untuk mengantisipasi kericuhan tidak berlanjut, polisi melakukan pendekatan persuasif kepada perwakilan rombongan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uun Yudian, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, diduga saat berkendara dalam keadaan mengantuk, ini sebuah mobil sport di Kota Medan, Sumatera Utara, melompati pembatas jalan. Ya, sebelumnya mobil tersebut menabrak mobil pick-up pembawa sayur dan melindas 2 unit sepeda motor. Akibatnya pengendara mobil mengalami luka ringan. Inilah video amatir yang merekam kondisi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di ruas jalan Sekip, Medan, Sumatera Utara. Kecelakaan bermula dari mobil sport berwarna putih dengan plat nomor BL1750AD yang datang dari arah Sekip menuju Petisa, tiba-tiba menyeruduk mobil pickup pembawa sayur yang sedang parkir di pinggir jalan. Diduga pengendara mobil sport mengantuk, sehingga mobil pickup yang diseruduk ini pun melaju dan melindas 2 sepeda motor yang ada di depannya. Sedangkan mobil sport putih melompat ke pembatas jalan. Unit Lantas Polsek Medan Baru langsung turun ke lokasi untuk melakukan olah TKP dan mengamankan pengemudi. Berapa aku parkir di sini, tabrakannya dari belakang. Masuk berarti. Kalau aku di pinggir parkirnya. 2 sepeda motor yang rusak akibat terlindas pun dibawa ke Polsek Medan Baru, sementara pengendara mengalami luka lecet dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa, puluhan balon gas tiba-tiba meledak saat akan diberangkatkan, maksud kami diterbangkan, di perayaan Hari Guru Nasional di SD Negeri Ciuminung 1, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat kejadian ini, 2 dari 10 guru harus menginap di rumah sakit. Puluhan balon gas yang akan dilepaskan ke udara tiba-tiba meledak dan mengeluarkan api saat perayaan Hari Guru Nasional di SD Negeri Ciuminung 1, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu siang. 10 orang guru pria dan wanita yang sedang memegang tali balon gas meledak tersebut terkejut dan mengalami luka-luka di bagian tangan dan wajah. Sementara 2 dari 10 orang guru yang terluka harus menginap di rumah sakit. Pak Yudi ya. Korban luka seluruhnya ada 10. Awal penanganan dilakukan di Puskesmas Kelurahan Cimuning yang ada di depan sekolah ini. Kemudian dari 10 korban, 2 orang dirujuk ke Rumah Sakit Permata, 8 orang dirujuk ke Rumah Sakit Satria Medika Padurenan. Dari seluruh korban yang dirujuk ke rumah sakit, sekarang ada 2 orang yang masih dirawat di rumah sakit, sedangkan 8-nya sudah diperbolehkan pulang karena yang 8 itu hanya menderita luka ringan. Sementara penyebab ledakan balon yang mengeluarkan api masih diselidiki aparat kepolisian dari Polsek Bantar Gebang. Polisi memeriksa sejumlah saksi untuk dimintai keterangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, ini menjadi perhatian ya, Val, karena yang seharusnya bisa digunakan untuk happy-happy, senang-senang di Hari Guru begitu ya, tapi memang sangat tidak terduga balon yang meledak dan memang mengenai muka tadi banyak guru yang kena tadi. Miris sekali ya, dan ini juga mungkin menjadi edukasi juga bagi pemirsa di rumah. Kalau balon gas seperti itu isi helium mungkin jangan didekatkan dengan api atau sumber panas ya, bisa memicu ledakan. Dan semoga juga ini dapat menjadi perhatian buat kita semua lah ya, nggak cuma di bagi guru-guru tadi dan juga semua yang mungkin masih sering menggunakan gas helium untuk bermain begitu ya, menjadi perhatian juga. Harus lebih hati-hati.
Nah pemirsa, ini masih soal guru juga. Ada puluhan guru dan pensiunan guru se-Jabodetabek yang menjadi korban penipuan investasi bodong. Ya, ironis uang yang digunakan korban untuk investasi ini merupakan hasil meminjam di bank dengan jaminan SK pensiun mereka. Puluhan guru dan pensiunan guru se-Jabodetabek melaporkan PT Fadila Insan Mandiri atau PT FIM ke SPKT Polda Metro Jaya. Laporan tersebut dilayangkan terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan atau investasi bodong. Awalnya para korban dijanjikan bagi hasil 4,5% per bulan selama 2 hingga 5 tahun. Tergiur dengan iming-iming tersebut, banyak di antara korban yang meminjam uang di bank dengan jaminan SK pensiunan mereka. Uang dari hasil pinjaman di bank itulah yang kemudian disetorkan ke PT FIM. Namun keuntungan yang diharapkan tak kunjung diperoleh. Sebaliknya para korban harus membayar biaya angsuran kepada bank selama 15 hingga 20 tahun untuk menebus SK pensiun. Total kerugian 76 guru itu mencapai 14 miliar rupiah. Dan diduga masih banyak guru yang menjadi korban penipuan. Yang awal dalam perjanjian atas hitam putih itu hanya 2 tahun. Setelah PT FIM ini bermasalah, tidak bisa membayarkan bagi hasil kepada saya dan teman-teman. Kami semua terkejut, bahkan ada yang meninggal, ada yang stroke, ada yang sakit ingatan. Karena kaget, kami harus menanggung 15 tahun sampai 20 tahun tidak menerima gaji pensiunan. Para guru berharap kasus ini bisa segera diusut dan uang mereka yang terlanjur diinvestasikan bisa kembali. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Aristiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, pejabat ASN di Jombang yang menjadi sorotan masyarakat setelah aksi ugal-ugalan yang dilakukannya saat mengikuti rombongan konvoi motor Vespa PJ Bupati Jombang terekam video. Dalam video tersebut, pejabat ASN Jombang ini terlihat berdiri di atas motor yang sedang melaju tanpa memegang kemudinya. Pejabat ASN di Jombang saat ini tengah menjadi sorotan masyarakat. Salah seorang pejabat yang mengikuti rombongan konvoi motor Vespa PJ Bupati Jombang itu terekam video melakukan aksi ugal-ugalan dengan berdiri di atas motor yang sedang melaju tanpa memegang kemudi. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, PJ Bupati Jombang, Sugiat, mengaku sudah mendapatkan laporan. Ya nanti saya tegur ya. Artinya memang benar itu ASN ya, Jombang, Pak? Saya belum tahu yang siapa namanya, saya juga belum tahu. Tapi itu ASN Jombang, Pak? Nanti coba saya cek dulu ya. Saya kalau ngomong iya, tapi ternyata bukan, salah saya. Tapi sudah masuk Pak ya, informasi? Ya, saya dapat juga info-info itu. Nanti saya. Sejak ditunjuk menjadi PJ Bupati Jombang, Sugiat, salah seorang pejabat di Badan Intelijen Negara ini, terlihat lebih senang menjalankan tugasnya turun ke desa-desa dengan mengendarai motor Vespa dibandingkan mengendarai mobil dinasnya yang mewah. Untuk mengikuti Sugiat, para pejabat juga ramai-ramai mengendarai motor Vespa dan mengikuti Sugiat di belakangnya. Namun tanpa diketahui, salah seorang pejabat yang berada di barisan belakang justru mengikuti konvoi dengan ugal-ugalan tanpa memikirkan keselamatan dirinya dan orang lain. PJ Bupati Sugiat juga sempat ditilang polisi karena menggunakan plat nomor aspal. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, 10 mahasiswa pencinta alam terjebak derasnya arus Sungai Gung di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah pada Sabtu sore. Ya, sebelumnya para mahasiswa tersebut tengah mengikuti susur sungai untuk survei kegiatan pecinta alam ini. Evakuasi 10 mahasiswa pencinta alam Universitas Pancasakti Tegal di aliran Sungai Gung, Desa Danawari, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu sore berlangsung dramatis. Puluhan relawan PMI, BPBD, SAR, dan TNI Polri melakukan evakuasi dengan menggunakan tali dan pelampung. Satu persatu mahasiswa dibawa perlahan ke sisi lain sungai, meski harus melewati derasnya arus pasca diguyur hujan deras. Sebelumnya, para mahasiswa ini mengikuti susur sungai untuk survei kegiatan pencinta alam. Hujan dari jam 12:30, hujan lokal. Tiba-tiba itu datang ya Pak? Oh iya betul, tiba-tiba datang, pas hujan dia masih survei. Iya, akhirnya terjadinya kejebak banjir.
Setelah hampir 3 jam, seluruh mahasiswa berhasil dievakuasi dengan selamat. Petugas cukup kesulitan karena arus sungai yang deras, ditambah dengan bebatuan yang besar dan licin di lokasi. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek berusia 80 tahun tertimpa atap rumah ambruk saat turun hujan deras disertai dengan angin kencang di kawasan Kampung Cingkuang, Cililin, di Bandung Barat, Jawa Barat. Saat kejadian korban sedang duduk di kursi ruang tamu. Karena mengalami cedera cukup parah, warga membawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis. Dalam sebuah video amatir warga, seorang perempuan renta dibopong warga dari reruntuhan sebuah rumah di Kampung Cakuang, Desa Cipatik, Kecamatan Cililin, Bandung Barat pada Jumat sore. Korban bernama Ecoh, berusia 83 tahun, tertimpa atap bangunan rumah saat hujan deras disertai angin kencang yang menyebabkan atap rumahnya ambruk. Saat kejadian, korban sedang duduk sendiri di kursi ruang tamu. Akibat tertimpa reruntuhan atap rumah, korban mengalami cedera cukup parah, terutama di bagian kepala dan tubuh. Warga yang mengevakuasi korban pun langsung membawa ke rumah sakit untuk penanganan medis. Tadi tes sama angin ribut kayaknya itu. Nggak tahu, mungkin lagi duduk nenek itu. Udah terduduk sambil ketimpa aja. Ketimpa reruntuhan kayu? Ya, kayu sama kerikil gitu. Satu orang warga yaitu Ma Ocoh yang tertimpa, namun untuk kondisinya sampai saat ini di rumah sakit, dan menurut keterangan rumah sakit masih kondisinya masih baik. Sejauh ini hanya satu rumah yang mengalami kerusakan berat setelah dilanda hujan deras dan angin kencang. Dari Bandung, Jawa Barat, Yuwono, iNews melapor. Lautan manusia memadati alun-alun Sungai Kapuas di Pontianak, Kalimantan Barat menyambut Ganjar dan juga Mahfud MD. Ya, Sindo Pagi masih akan kembali. Ya, kembali di Sindo Pagi pemirsa, Bawaslu RI mengadakan apel siaga pengawasan tahapan kampanye menuju Pilpres 2024. Ya, apel tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu Rahmat Bagja beserta jajaran Bawaslu, panitia penyelenggara pemilu 2024 dari 38 provinsi di Indonesia, hingga turut dihadiri Menkominfo Budi Aris Setiadi. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja memberikan arahan kepada seluruh panitia dalam mengawal terselenggaranya kontestasi pemilu 2024 yang adil dan nyaman. Selain itu, Bawaslu akan melakukan strategi pengawasan media sosial dengan bekerja sama dengan Kemenkominfo dalam membentuk satuan cyber pengawas media sosial, terutama dengan adanya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian atau adu domba yang menggiring opini buruk paslon. Kemudian untuk masa kampanye akan diadakan pada 28 November hingga 10 Februari 2024. Peserta pemilu diwajibkan membuat rekening khusus dana kampanye. Maka Bawaslu melakukan upaya bersama dengan netralitas itu bukan hanya poin dari pengawas pemilu, tapi juga adalah amanat undang-undang. Pasal 94 atau 98 itu Bawaslu mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan, baik pencegahan dan penindakan pencegahan, khususnya pencegahan terhadap netralitas ASN, TNI, dan Polri. Dan juga ada larang-larang kampanye melibatkan misalnya kepala desa, aparatur desa, dan lain-lain. Jadi begitu 28 November, maka jika kemudian ada aparat desa, kepala desa, itu dilibatkan dalam kampanye, maka akan ada pelanggaran, potensi pelanggaran tindak pidana pemilu. Sementara KPI Pemprov DKI Jakarta melakukan upaya jemput bola guna mensosialisasikan pelaksanaan pemilu 2024 mendatang di kawasan Car Free Day di Sudirman Tamrin. Ya, di sini tersedia posko layanan bagi masyarakat yang ingin mengajukan pindah memilih.
Pemirsa, jelang pemilihan umum yang akan berlangsung pada 14 Februari 2024 mendatang, berbagai persiapan dilakukan untuk menyukseskan pemilu, seperti yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta yang membuka pos layanan atau booth di hari bebas kendaraan atau Car Free Day di kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta yang dimulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di sini disediakan booth yang mana bagi masyarakat yang ingin pindah memilih bisa langsung daftar ke sini dengan syarat membawa KTP, kemudian juga membawa surat mengenai alasan mengapa pindah memilih. Seperti untuk masyarakat yang bekerja di perusahaan bisa membawa surat tugas, ataupun masyarakat merupakan mahasiswa atau pelajar bisa membawa kartu pelajar. Kemudian nanti KPU akan memetakan TPS mana ini masyarakat akan memilih sesuai tujuan. Nanti akan diberikan formulir A untuk surat pindah memilih. Dan selain disediakan layanan booth ini, di sini juga digelar berbagai kegiatan menarik seperti ada senam aerobik, kemudian juga booth foto, dan juga ada door prize yang dengan hadiah sepeda dan juga hadiah-hadiah menarik lainnya. Dari Jakarta, Esmetania Dederu di Sutrisno Ainus melaporkan. Pemirsa, sejumlah kepala desa di 3 wilayah yakni Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten dipanggil Polda Jawa Tengah. Iya, pihak Polda Jateng membantah pemanggilan para kades karena tidak mendukung pasangan Prabowo Gibran. Pemanggilan para kepala desa dan 13 orang dari pihak swasta dan instansi di Polda Jawa Tengah dibenarkan oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Direkrimsus Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio. Mereka dipanggil untuk melakukan klarifikasi ke tim penyidik dengan membawa dokumen bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan pemanggilan para kepala desa bertujuan untuk menggali lebih jauh motif dugaan laporan pemotongan dana desa yang tidak sesuai spesifikasi. Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap 13 pihak dalam bentuk klarifikasi dan juga permintaan beberapa dokumen fotokopi. Pemanggilan tersebut dianggap meresahkan karena dikaitkan dengan sikap para kades yang tidak mendukung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 dan memilih bersikap netral. Hingga saat ini tim penyidik masih menunggu kedatangan sejumlah kades di wilayah Kabupaten Wonogiri, Karanganyar, dan Klaten untuk memberikan klarifikasi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Ainus melaporkan. Lautan manusia memadati alun-alun Sungai Kapuas di Pontianak, Kalimantan Barat menyambut Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ya, Capres dan Cawapres Partai Perindo nomor urut 3 ini menghadiri senam sehat bersama Ganjar dan Mahfud. Ikuti telunjuk saya. Calon Presiden dan calon Wakil Presiden Partai Perindo nomor urut 3, Ganjar Pranowo Mahfud MD, menghadiri senam sehat bersama Ganjar Mahfud di depan Taman Alun Kapuas, Pontianak, Kalimantan Barat. Ribuan warga dari berbagai penjuru kota Pontianak dan sekitarnya tumpah ruah menghadiri senam sehat ini, hingga rela berpanas-panasan dan antusias menyambut Ganjar dan Mahfud. Dalam sambutannya, Ganjar memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat kota Pontianak. Sejumlah warga mengaku kagum dengan sosok pasangan Ganjar Mahfud yang dinilai sangat ideal dan mampu menjawab tantangan anak muda. Pak Ganjar Mahfud ini adalah pasangan yang sangat cocok untuk kita anak muda, untuk memimpin bangsa yang hari ini kita lihat yaitu menghadirkan calon presiden Republik Indonesia karena mereka yang itu merakyat, mereka juga punya pengalaman di bidang legislatif, bidang eksekutif dan bidang yudikatif. Menurut kita untuk menjawab tantangan pasangan anak muda, maka Ganjar Mahfud lah pilihan kita. Acara senam sehat bersama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini juga turut dimeriahkan oleh artis ibu kota Dewi Persik. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Uniar Ainus melaporkan. Ya, sementara jelang Pesta Demokrasi 2024, logistik pemilu mulai didistribusikan ke sejumlah daerah. Seluruh logistik disimpan di dalam gudang dan dijaga ketat petugas. KPU Kabupaten Bangkalan menyimpan logistik pemilu 2024 di gudang bekas Bulog. 90% logistik pemilu telah berada di dalam gudang dan dijaga ketat personil gabungan. Saat proses pemeriksaan, KPU menguji ketahanan kotak suara yang terbuat dari kardus. Alhamdulillah tadi sudah dicek sampai kita pukul-pukul kan tidak remuk dan tidak rusak. Dan bahkan diduduki tempat kotak suaranya itu alhamdulillah tidak rusak.
Nah, tebalnya itu 6 mm. Di Sidoarjo, Jawa Timur, logistik pemilu telah sampai 70% dari total kebutuhan seluruhnya. Bilik suara, alat segel, hingga tinta saat ini disimpan di gudang KPUD dan dijaga ketat personil keamanan. Selain itu, petugas juga memasang kamera pengawas di sekitar gedung penyimpanan. Ada personil dari Polri juga di sana. Setiap kali logistik datang, teman-teman Bawaslu juga ngawasi kita. Bahkan satuannya kita bersama-sama dengan teman-teman Bawaslu. Seluruh logistik akan digunakan saat proses pemungutan suara pemilu dan pemilihan presiden pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Jika terdapat lebih dari 2 pasangan capres dan cawapres yang tidak mendapat suara lebih dari 50%, maka pemungutan suara putaran kedua akan digelar dan ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2024. Dari Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sidoarjo, Taufik Sarawi, Pramono Putra, iNews melaporkan. Ya pemirsa, sejumlah rumah sakit telah menyiapkan ruangan perawatan khusus untuk calon legislatif yang gagal bertarung di pemilu 2024. Ya, di Cianjur, Jawa Barat, pemirsa, tidak hanya ruangan yang disediakan. Pihak rumah sakit juga menyediakan dokter ahli kejiwaan untuk konsultasi dan perawatan. Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur, Jawa Barat telah menyediakan 2 kamar khusus bagi calon legislatif yang gagal terpilih pada pemilu mendatang. Selain itu, pihak rumah sakit juga menyediakan tim dokter spesialis kejiwaan untuk konsultasi selama proses perawatan. Kalau kita lihat angkanya, kan sudah ditetapkan jumlah caleg itu di 672 ya. Lalu dan kursinya meskipun dapilnya bertambahan tetap di 50 ya. Jadi ada 7% kemungkinan caleg itu bisa menjadi anggota DPRD ya. Nah, dengan kemungkinan yang kecil itu tentunya juga meningkatkan tingkat stres ya. Sementara itu, di RSUD Oto Iskandar Dinata, Kabupaten Bandung, Jawa Barat juga telah menyediakan dokter dan ruangan khusus bagi caleg yang kalah pemilihan legislatif. Ruangan khusus rawat inap turut disediakan bagi pasien yang mengalami kondisi tertentu seperti gelisah, gemetar, susah tidur, hingga tertekan dan cemas. Inap memang sampai saat ini kita masih belum punya ruangan untuk pasien dengan gangguan jiwa. Jadi kalau arahan pimpinan harus dilaksanakan, kita siap Pak. Karena kita punya potensi 314 tempat tidur yang baru dimanfaatkan itu di angka 250. Pihak rumah sakit bekerja sama dengan berbagai pihak untuk melayani calon legislatif yang mengalami gangguan kejiwaan akibat gagal menjadi anggota dewan. Bimbingan juga akan dilakukan oleh tim dokter serta psikiater berpengalaman, serta diberikan kepada pasien dengan gejala ringan hingga berat. Dari Cianjur dan Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Erik Farizal, Muhammad Andi, iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda berikut ada informasi, Presiden Joko Widodo menetapkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara setelah pemberhentian dari Ketua KPK Firly Bahuri. Ya, tetaplah bersama Sindo Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Presiden Joko Widodo membenarkan telah menandatangani Kepres pemberhentian Ketua KPK Firly Bahuri. Ya, Presiden Jokowi menetapkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Presiden Jokowi menunjuk Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara. Presiden menyebut pemilihan Nawawi sebagai Ketua KPK atas banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Memang pilihannya ada 4, tetapi apapun kita harus memilih satu, nggak mungkin 4-4-nya kita pilih. Harapannya pemilihan Nawawi gimana Pak? Ya KPK bisa berjalan dengan baik sampai nanti terpilihnya ketua yang baru.
Nawawi Pomolango adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Samratulangi yang mengawali karir sebagai hakim di Pengadilan Negeri Saoso Tidore. Bertugas di beberapa pengadilan negeri termasuk PN Jakarta Pusat dan Jakarta Timur dan pernah menjadi hakim di PN Tipikor Jakarta. Nawawi kemudian terpilih menjadi Wakil Ketua KPK pada 2019. Selain menunjuk Ketua KPK baru, Presiden juga telah menekan keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara Ketua KPK Firly Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Firly diduga menerima gratifikasi atas penanganan sejumlah kasus di Kementan pada periode 2020-2023. Atas penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya, Firly mengajukan pra-peradilan ke PN Jakarta Selatan. Sidang pra-peradilan perdana akan digelar 11 Desember 2023. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan, Firly Bahuri mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, sementara itu Presiden Joko Widodo menunjuk Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK menggantikan Firly yang diberhentikan. Tidak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Firly Bahuri mengajukan sidang pra-peradilan. Pihak Kepanitraan Pengadilan Jakarta Selatan membenarkan telah menerima permohonan pra-peradilan atas nama Firly Bahuri. Rencananya sidang akan berlangsung pada tanggal 11 Desember 2023 mendatang dan Ketua PN Jakarta Selatan telah menunjuk Hakim Tunggal Imelda Herawati untuk memimpin jalannya sidang. Telah menerima permohonan pra-peradilan dari pemohon atas nama Firly Bahuri oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Telah ditunjuk Hakim Tunggal yang akan menangani perkara pra-peradilan tersebut, yaitu Ibu Imelda Herawati SMH. Sementara pimpinan KPK Johannes Tanak menyatakan KPK masih menunggu salinan surat keputusan Presiden yang memberhentikan sementara waktu Firly Bahuri sebagai komisioner KPK. Dalam Kepres yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, pada Jumat malam juga menunjuk Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK sementara menggantikan Firly Bahuri. Kemudian pemberhentian Pak Firly dan ditunjuk Pak Nawawi. Nah, pemberhentian sendiri kami belum terima. Kami juga baru mendapatkan informasi dari teman-teman media. Mudah-mudahan hari Senin kami sudah mendapatkan surat keputusan pemberhentian Pak Firly sebagai pemberhentian sementara sebagai ketua. Dan kita berharap juga surat keputusan penunjukan sementara Pak Nawawi sebagai ketua segera juga kami dapatkan. Seperti diketahui, penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya telah menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dari Jakarta, Naomi Irene, Novan, iNews melaporkan. KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pelaksanaan jalan nasional di Kalimantan Timur. Ya, suap dengan total 1,4 miliar rupiah ini diberikan untuk memenangkan 2 perusahaan dalam proyek tersebut. Lima tersangka ditetapkan KPK dalam kasus dugaan suap proyek pelaksanaan jalan di Kalimantan Timur. 2 tersangka penerima suap, yakni RF, Kepala Satuan Kerja BPPJN Kaltim Tipe B, dan RS, pejabat pembuat komitmen pada pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Kaltim. Sementara 3 tersangka pemberi suap, yakni NM, Direktur CVBS, ANR, pemilik PT FPL, dan HS, staf PT FPL. Suap diberikan NM, ANR, dan HS untuk memenangkan perusahaan mereka dalam proyek tersebut. Sementara RF dan RS menerima masing-masing 7 dan 3% dari nilai proyek.
Dalam kasus ini, KPK menyita barang bukti uang tunai 525 juta rupiah, sisa dari total 1,4 miliar rupiah yang diberikan mulai Mei 2023. Tersangka ditahan selama 20 hari, mulai 24 November di rutan KPK. Agar dapat dimenangkan dalam proyek tersebut, NM, ANR, dan HS melakukan pendekatan termasuk komunikasi yang rutin pada RS dengan janji dan kesepakatan adanya pemberian sejumlah uang. Atas tawaran tersebut, RS menyampaikan pada RF dan RF menyetujui kesepakatan tersebut. RF memerintahkan RS untuk memenangkan perusahaan NM, ANR, dan HS diantaranya dengan memodifikasi dan memanipulasi beberapa item yang ada di aplikasi e-katalog LKPP. Sebelumnya KPK mengamankan 11 orang dalam operasi tangkap tangan di wilayah Kalimantan Timur 23 November lalu. Setelah dimintai keterangan, 5 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Dugaan suap ini terjadi dalam pelaksanaan 2 proyek di Kabupaten Pasir dan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan nilai APBN 49,7 miliar dan 1,1 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PJ Gubernur DKI Jakarta resmi menetapkan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2024 sebesar Rp5.060.000. Ya, kenaikan ini berbeda dari tuntutan buruh yang meminta agar UMP Jakarta Rp5,6 juta. Rp5.067.000. Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono resmi menetapkan upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2024 naik 3,6%. Kenaikan UMP menjadi Rp5.067.000 ini jauh dari tuntutan buruh yang meminta UMP Jakarta senilai Rp5,6 juta. Heru Budi mengatakan pihaknya menggunakan alfa sebesar 0,3 sesuai peraturan pemerintah nomor 51 tahun 2023. Maka Pemda DKI menetapkan alfa yang tertinggi yaitu 0,3 sesuai dengan PP 51 2023. Pemda DKI tidak bisa melewati peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Jadi rupiahnya dari 4,9 menjadi 5.067.381. Selain menetapkan UMP, Pemprov DKI juga mengumumkan Kartu Pekerja Jakarta. Nantinya pemegang kartu akan mendapatkan subsidi transportasi gratis dan subsidi pangan. Sementara unjuk rasa gabungan kelompok buruh di depan Balai Kota berlangsung ricuh. Polisi terpaksa membubarkan para pendemo lantaran merusak sejumlah fasilitas umum. Mereka menuntut Pemprov DKI Jakarta menetapkan upah minimum Provinsi 2024 sebesar Rp5,6 juta. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Sutrisno, iNews melaporkan. Sementara ratusan ribu warga mengikuti aksi damai bela Palestina di kawasan Grand Depok City, Ciledug, Kota Depok. Peserta aksi terlihat kompak mengenakan pakaian putih dengan atribut bertuliskan Save Palestina. Ratusan ribu warga memadati Jalan Raya Kartini hingga Jalan Boulevard Grand Depok City sejak Minggu pagi. Para peserta aksi terlihat kompak mengenakan pakaian putih dengan atribut bertuliskan Save Palestina, yakni mulai dari stiker kecil bergambar bendera Palestina yang menempel di wajah, bendera Palestina hingga syal bertuliskan Free Gaza, Free Palestina. Seorang peserta aksi bela Palestina asal Kota Depok, Muhammad Soleh, mengatakan dirinya mengikuti kegiatan ini untuk terus memotivasi dan berjuang membela Palestina agar dapat merdeka dari penjajahan Israel. Yang pertama, saya terharu. Ternyata warga Kota Depok begitu antusias kehadiran untuk bela Palestina. Yang kedua, saya di luar dugaan. Ternyata masyarakat dengan hanya dengan diundang melalui medsos hadir cukup banyak. Sementara itu, Sekretaris Umum MUI Kota Depok, Hairullah Ahyari, menyampaikan dana donasi untuk disalurkan ke Palestina telah terkumpul sebesar 2,2 miliar rupiah.
tertib, dan mudah-mudahan suara kita didengar oleh dunia internasional bahwa Depok insya Allah selalu bersama dengan kemerdekaan bangsa Palestina. Kami terima kasih, dan donasi yang terkumpul insya Allah akan kita sampaikan kepada Basnas Kota Depok. Selain diikuti oleh ratusan ribu warga, di tengah orasi, bendera Palestina berukuran raksasa pun dibentangkan di atas masa aksi. Dalam aksi bela Palestina ini juga turut hadir Wali Kota Depok Muhammad Idris, Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono, dan sejumlah tokoh agama lainnya. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Sindo Pagi masih akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah. Pemirsa, kembali kami menemani Anda dalam Sindo Pagi, dan berikut kami hadirkan kembali berita utama di Sindo Pagi hari ini. Bentrokan antara dua ormas di pusat kota Bitung. Akibat peristiwa tersebut, 2 korban mengalami luka-luka, sementara 1 korban lainnya meninggal dunia. KPK menetapkan 5 tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pelaksanaan jalan nasional di Kalimantan Timur. Dan informasi yang akan kami hadirkan, di mana sebuah jalan beton di tengah sawah di Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, dijadikan sebagai tempat nongkrong bernama Titik Nol Trawas. Sambil minum kopi dan menu cemilan lainnya, pengunjung bisa menikmati udara segar yang ada di lereng pegunungan, serta menikmati sunset di antara pegunungan. Antara RF dan RS menerima Wisata Titik Nol Trawas berada di Desa Duyung, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Titik Nol Trawas ini memanfaatkan jalan cor di tengah areal persawahan di lereng Gunung Penanggungan. Untuk menuju ke sini, sayangnya hanya bisa dilakukan dengan mengendarai sepeda motor atau jalan kaki. Jangan khawatir, para pengunjung bisa duduk di gubuk atau lesehan di tepi areal persawahan. Dari sini pengunjung bisa langsung melihat puncak Gunung Penanggungan di sebelah utara dan Gunung Welirang di arah selatan dengan kesejukan udara di tengah area pesawahan. Saat sore hari, wisata Titik Nol Trawas akan semakin ramai, pasalnya pengunjung bisa menikmati sunset di antara 2 gunung. Menikmati sunset, di sana lihat matahari, Mas. Foto-foto sama ngevideo, Mas. Gitu ya? Iya. Karena suasananya bagus ya? Iya, suasananya bagus. Titik Nol Trawas awalnya hanyalah warung biasa di atas sepeda motor Vespa. Namun seiring ramainya pengunjung, akhirnya dikelola secara profesional oleh para pemuda desa setempat. Awalnya ini dulu dikelola oleh pemuda. Jadi dari pemuda kita hitungannya berhimpun untuk membuat usaha lah. Jadi kalau untuk biaya dulu kita patungan dari pemuda sendiri. Nanti akhirnya kita kelola, kita masukkan ke kas, terus sisanya kita bagikan untuk yang kerja. Menarik ya pemirsa, menghabiskan akhir pekan versi anak muda di sini. Ternyata nggak harus pergi ke mal atau keramaian pusat perbelanjaan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan tradisi yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda tentunya satu sama lain. Ya, di antaranya adalah tradisi balapan sapi pacu Jawi yang sudah digelar selama berabad-abad untuk merayakan masa panen di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat.
Tradisi balapan sapi khas Minangkabau, Sumatera Barat selalu menarik untuk diikuti. Lo gua kenalin nih sama yang tertua di sini, Pak. Uhunya nih. Iko namanya Pak Paraday. Pak Paraday Iko kawan Nambo. Namanya Ladis, panggilannya bule. Dia ini pengen nyobain yang namanya pacu jawi. Cakep kan? Berlokasi di Kecamatan Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Ladislau dan Pina Philips akan melihat dan ikut bagian dalam acara sapi jawi. Oke, Tradikers, ini udah mulai turun beberapa peserta yang mau ngelombain sapinya di sini. Dan sambil nungguin si bule ganti baju, gue mau lihat nih kayak gimana serunya. Oke. Ya, memang tidak mudah mengendalikan sepasang sapi beralih di lintasan sawah berlumpur. Tentunya butuh waktu dan latihan yang keras. Coba kayak gini. Pegang ya. Pegang nih. Pegang nih. Ya, nih. Ya, nih. Jadi Tradikers di sini ceritanya adalah bule itu mengganti trik. Jadi kita yang harusnya tadi pakai ujung kaki, pakai jempol nggak bisa diganti, dia pakai tangan tangan aja ya, jadi pakai tangan lari. Iya. Dan hasilnya sama bapak ini yang menang siapa? Gue, lu jatuh duluan baru gue nyemplungin diri. Gue masih megangin. Gue masih megangin ngelongga. Acara pacu jawi yang sudah digelar selama berabad-abad untuk merayakan masa panen padi ini adalah warisan budaya khas Indonesia yang patut dijaga. Tim iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa menjaga kesehatan tubuh sambil menikmati serunya permainan ketangkasan pacu adrenalin bisa dijumpai di wahana trampolin di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ya, seperti apa keseruannya pemirsa, berikut liputannya untuk Anda. Seru dan menyenangkan. Itulah yang dirasakan saat mencoba permainan trampolin. Berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, arena trampolin terbesar ini selalu ramai pengunjung dari segala usia. Namun, tak sekadar bermain lompat-lompatan, trampolin membuat tubuh sehat dan bugar. Bahkan sangat bermanfaat mengembangkan saraf motorik anak. Untuk manfaat untuk anak-anak, yang pertama sih lokomotor dan non-lokomotor ya. Jadi kalau kita ngajarin non-lokomotor dan lokomotor di awal buat anak-anak itu, nanti buat dewasanya untuk dia tuh bagus banget. Selain trampolin, juga terdapat wahana baru Extreme Zone yang memberikan sensasi ala Ninja Warrior dengan 14 rintangan, uji ketangkasan dan adrenalin. Mulai dari lari zigzag, bergelantungan, flying fox, memanjat hingga melawan waktu. Wahana terfavorit ini pun aman bagi anak dari umur 4 tahun hingga dewasa. Main itu sama trampolin, sama prosotan, sama mandi bola yang kotak-kotak. Dengan harga terjangkau, bermain trampolin maupun Ninja Warrior memiliki sensasi tersendiri. Salah satunya untuk bisa menaiki prosotan penuh tantangan yang satu ini. Ternyata seru banget permainan ini ya. Tidak cuma merupakan edukasi buat anak-anak dan juga olahraga yang menyenangkan, tapi arena terbesar trampolin di Jakarta ini juga merupakan tempat yang seru untuk tempat belajar sekaligus bermain anak-anak. Dari Jakarta, Casey Dadni, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, informasi tadi menjadi akhir kebersamaan kita pagi ini di Sindo Pagi. Ya, live streaming Sindo Pagi bisa Anda saksikan melalui aplikasi Vision Plus dan iNews.id. Dan semoga awal pagi ini pemirsa dapat menjadi semangat bagi Anda dan saksikan terus kami di Sindo Pagi setiap hari pada pukul 6 pagi. Bersama saya, Kevin Pakan. Dan saya Nadia Valeri, selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.